Halo Sobat ASN, video kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari manajemen ASN, yang mana kita akan membahas tentang penerapan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik di instansi sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Instansi yang akan kita bahas ada 4, yaitu yang pertama Rumah Sakit Otak Dr. Andes M. Hatta Bukit Tinggi, yang kedua Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang, yang ketiga adalah Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, dan yang keempat adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Hussein Palembang. Kedudukan instansi menurut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. ASN sendiri berperan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan publik, menyediakan layanan kepada masyarakat, dan memperkuat kesatuan nasional. Instansi yang pertama yaitu Rumah Sakit Otak M. Hatta Bukit Tinggi. Kedudukannya merupakan pusat rujukan nasional untuk pelayanan kesehatan neurologi, lembaga pendidikan dan penelitian guna memajukan ilmu kedokteran saraf, serta unit teknis Kemenkes yang bertugas melaksanakan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Instansi yang kedua yaitu RSUP M. Jamil Padang, berkedudukan sebagai rumah sakit di bawah Kemenkes yang menjadi pusat rujukan kesehatan untuk wilayah Sumatera Tengah. Lalu instansi ketiga yaitu Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Kedudukannya dalam undang-undang adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kemenkes yang sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, berperan penting dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkompeten. Lalu instansi terakhir yaitu RSUP M. Hussein Palembang. Kedudukannya yang pertama sebagai pelaksana kebijakan kesehatan nasional dengan melaksanakan kebijakan dari pimpinan rumah sakit dan Kemenkes. Yang kedua, mendukung program nasional seperti JKN, akreditasi rumah sakit, transformasi layanan primer dan sistem rujukan. Dan yang ketiga, menjaga reputasi ASN dan rumah sakit sebagai institusi publik yang bersih, berorientasi pada pelayanan dan profesional. Yang kedudukan yang kedua adalah aparatur negara yang netral. Itu ASN dilarang berafiliasi atau terlibat dalam aktivitas partai politik, kampanye, atau memihak dalam pemilu atau pilkada. Yang kedua, netralitas diperlukan untuk memastikan pelayanan yang adil dan profesional. Kedudukan yang ketiga adalah sebagai tenaga profesional pelayanan publik. ASN di RSUP M. Hussein Palembang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip etika, hukum, dan standar profesionalisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 12 tentang peran ASN, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Di RSUP Dr. Muhammad Hussein sebagai salah satu rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat, peran ASN digambarkan dengan harus mencerminkan ketiga fungsi utama ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN di RSUP Muhammad Hussein menjalankan seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan RSUP Dr. Muhammad Hussein, Kementerian Kesehatan RI, dan pemerintah pusat. 2. Sebagai pelayan publik, ASN memberikan pelayanan kesehatan yang adil, cepat, akurat, dan profesional, serta mengedepankan etika, keramahan, dan empati kepada pasien dan masyarakat. 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN di RSUP Muhammad Hussein menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan nasional dengan menjaga netralitas politik dan sikap profesional, serta menghormati keragaman pasien dan rekan kerja tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Di RS Otak Dr. Andes Muhammad Hatta Bukit Tinggi, peran ASN digambarkan dengan mendukung RS Otak untuk menjadi pusat layanan kesehatan otak dan saraf yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, dan aksesibilitas. Serta ASN harus berperan dalam mendukung RS Otak menjadi pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan di bidang neurologi dan kedokteran. RS Otak juga berperan menjadi wadah pengabdian masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat dan di Indonesia. Di RSUP M. Jamil,
ASN berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional kepada masyarakat. Rumah sakit RSUP M. Jamil juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Untuk peran ASN di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, ASN berperan dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi kesehatan. Yang kedua, sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Kemudian menjadi mitigasi tantangan kesehatan regional, serta membangun kerjasama dengan instansi terkait. Dan ASN juga mendukung Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang untuk menjadi pusat inovasi dan penelitian kesehatan. Dalam manajemen ASN, seorang ASN berhak memperoleh gaji, tunjangan pengembangan kompetensi, perlindungan hukum, dan lingkungan kerja yang layak. Di instansi Rumah Sakit Otak Dr. Andus Muhammad Hatta Bukit Tinggi, seorang ASN berhak untuk mendapatkan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana dari pemerintah, mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan pelayanan medis, pendidikan, dan penelitian, memperoleh kewenangan akademik dalam melaksanakan pendidikan profesi kedokteran, mendapatkan pengakuan mutu melalui akreditasi dan penilaian kinerja. Tenaga kesehatan di dalamnya berhak atas pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Di instansi RSUP M. Jamil, seorang ASN memiliki hak yang sudah terwujud baik penghasilan pegawai, pemberian tunjangan, dan jaminan kesehatan, serta didukung dengan sarana prasarana yang lengkap seperti ketersediaan alat pelindung diri dan lingkungan kerja yang nyaman. Di instansi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, sebagai ASN juga memiliki hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan gaji yang layak, hak untuk perlindungan kerja, serta hak untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kompetensi dan karir. ASN di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang juga berhak atas kesejahteraan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di instansi RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, sebagai instansi pemerintah pusat memiliki hak-hak kelembagaan dalam manajemen ASN, antara lain mengelola kebutuhan dan karir ASN, menegakkan disiplin dan etika ASN, mengembangkan kompetensi ASN, mendapatkan dukungan kebijakan ASN dari pusat. Semua hak ini bertujuan mendukung terwujudnya ASN yang profesional, netral, dan berorientasi pelayanan publik berkualitas di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, kewajiban aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 24 Ayat 1. Yang pertama, ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Selanjutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, melaksanakan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Yang keempat, menjaga netralitas, di mana termasuk tidak memihak dalam politik dan tidak terpengaruh oleh golongan tertentu. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Adapun kewajiban sebagai aparatur sipil negara di Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta Bukit Tinggi, di mana yang pertama menjalankan pelayanan kesehatan dengan menunjuk tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesatuan sesuai Pancasila. Yang kedua, memastikan pelayanan diberikan tanpa diskriminasi SARA. Yang ketiga, mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan di rumah sakit. Lalu selanjutnya, memberikan pelayanan yang berorientasi pada pasien dengan sikap ramah, empati, dan profesional. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Dan yang terakhir, siap dipindah tugaskan kemanapun jika negara membutuhkan. Lalu pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Sumatera Barat juga memiliki kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional kepada pasien, menjaga kerahasiaan informasi pasien, mengelola keuangan dan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien, selanjutnya mengembangkan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, lalu yang terakhir melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Adapun
Adapun kewajiban sebagai aparatur sipil negara di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang. Yang pertama, menjaga nama baik dan reputasi RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Yang kedua, melaksanakan tugas penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, lalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan masyarakat, melaporkan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan data dan informasi. Sama halnya dengan Rumah Sakit Umum Pusat di bawah naungan Kementerian Kesehatan, ASN Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban utama aparatur sipil negara di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang adalah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas dalam setiap tindakan, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dan masyarakat. Aparatur sipil negara juga diwajibkan untuk menjaga kualitas kerja, mengikuti peraturan yang berlaku, serta mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Kode etik. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Kode etik yang berlaku di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, baik di RSUP Dr. M. Jamil Padang, Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi, dan RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ASN dan peraturan internal yang telah ditetapkan rumah sakit. Beberapa prinsip penting kode etik ASN di rumah sakit yakni, yang pertama, integritas. ASN di rumah sakit harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku, termasuk kode etik profesi, baik itu profesi dokter, rekam medis, pranata anestesi, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, profesionalisme. Tenaga kesehatan di rumah sakit harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, serta memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, akuntabilitas. Tenaga kesehatan harus bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya, serta dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya. Yang keempat, transparansi. ASN di rumah sakit harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan transparan, serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pasien. Yang kelima, keadilan. ASN di rumah sakit harus bersifat adil, serta tidak membeda-bedakan perlakuan kepada masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, menghormati hak-hak pasien. ASN di rumah sakit harus menghormati hak-hak pasien, serta memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada pasien. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan informasi pasien. ASN di rumah sakit harus menjaga kerahasiaan informasi pasien serta melindungi privasi pasien. Selanjutnya, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. ASN di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang juga harus mematuhi kode etik ASN. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ASN dapat bekerja dengan profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip penting dalam kode etik ASN antara lain, yang pertama, integritas. ASN harus bekerja dengan jujur, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, profesionalisme. ASN di Poltekkes Pangkal Pinang diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, netralitas. ASN di Poltekkes Pangkal Pinang wajib menjaga independensi dan tidak terlibat dalam politik praktis. Yang keempat, pelayanan publik. ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ataupun mahasiswa, terutama dalam pendidikan dan pengembangan bidang kesehatan.